Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tia Fitrianingsi dengan NIM akhir 24. Di sini saya akan mempraktikkan identifikasi rayap. Rayap atau yang sering disebut dengan anai-anai sangat mudah dijumpai di berbagai tipe ekosistem, seperti ekosistem hutan, pertanian, perkebunan, dan sering juga dijumpai di ekosistem pemukiman dan perkotaan. Kondisi iklim tanah termasuk banyaknya ragam jenis tumbuhan di Indonesia sangat mendukung bagi perkembangan hidup rayap. Indonesia sendiri telah ditemukan 10% dari jenis spesies rayap di dunia. Selanjutnya adalah jenis-jenis rayap. Yang pertama ada kasta prajurit. Kasta ini mempunyai ciri-ciri kepala yang besar dan penebalan yang nyata dengan peranan dalam koloni sebagai pelindung koloni terhadap gangguan dari luar. Kasta ini juga mempunyai mandible yang sangat besar yang digunakan sebagai senjata dalam mempertahankan koloni. Selanjutnya yaitu kasta pekerja. Kasta ini mempunyai warna tubuh yang pucat dengan sedikit kutikula dan menyerupai nimfa. Kasta pekerja ini tidak kurang dari 80-90% populasi dalam koloni. Peranan kasta ini yaitu bekerja sebagai pencari makan, memberi makan ratu rayap, membuat sarang dan memindahkan makanan saat sedang terancam, serta melindungi dan memelihara ratu. Dan yang terakhir, kasta reproduktif. Kasta ini merupakan individu-individu seksual yang terdiri dari betina yang bertugas bertelur, sedangkan jantan yang bertugas membuahi betina. Ukuran tubuh ratu mencapai 5-9 cm atau lebih, dan memiliki mata yang tidak dimiliki oleh kasta pekerja dan kasta prajurit. Alat dan bahan: rayap, sarung tangan, alat tulis, penggaris, masker, alkohol 70%, pinset, dan juga wadah plastik. Identifikasi dan pengawetan. Pertama, gunakan masker dengan benar. Kedua, gunakan sarung tangan. Ketiga, tuangkan alkohol ke dalam wadah plastik secukupnya. Keempat, ambil rayap yang sudah didapatkan menggunakan pinset. Kelima, letakkan rayap ke dalam wadah yang berisi alkohol, kemudian tunggu beberapa menit. Keenam, ambil rayap lalu letakkan di atas tisu. Di sini saya menggunakan sendok dikarenakan kesulitan menggunakan pinset. Langkah ketujuh, letakkan rayap di atas kertas. Kemudian, langkah selanjutnya, lakukan pengukuran serta identifikasi rayap yang telah ditemukan. Jenis rayap yang saya temukan ialah rayap kayu basah, termasuk ke dalam kasta pekerja karena memiliki warna tubuh yang pucat serta memiliki panjang 0,9 cm. Risiko kesehatan. Rayap tidak menimbulkan bahaya secara langsung terhadap kesehatan manusia, namun tetap memiliki potensi bagi kesehatan manusia. Misalnya, rayap mungkin menggigit dan menyengat, tetapi lukanya tidak beracun. Rayap di rumah juga tidak diketahui membawa penyakit yang berbahaya bagi manusia. Namun, orang-orang yang tinggal di rumah yang menggunakan anti rayap yang mungkin menderita reaksi alergi atau bahkan serangan asma. Bagi kebanyakan orang, salah satu risiko kesehatan terbesar yang terkait dengan serangan rayap bukan berasal dari rayap, tetapi dari bahan kimia yang dapat digunakan untuk membunuh rayap. Selain potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan, rayap juga dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan, misalnya merusak dokumen berharga, pondasi rumah, terutama rumah yang menggunakan pondasi kayu, serta dapat merusak furnitur-furnitur kayu yang kita miliki di rumah. Cara penanggulangan. Cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi rayap di rumah yaitu pertama, membuat ventilasi di rumah. Rayap cenderung menyukai tempat yang lembab dan minim sinar matahari. Jika memiliki rumah dan banyak perabotan berbahan kayu, maka cara membasmi rayap yang pertama adalah membangun ventilasi yang memadai sehingga sinar matahari dapat masuk ke tiap sudut rumah. Dengan begitu, furnitur berbahan kayu pun tidak akan mudah dimakan rayap. Kedua, menghilangkan genangan air. Di mana ada genangan air, disitulah rayap akan berkembang biak. Cara membasmi rayap dari paling luar rumah adalah dengan mencegah adanya genangan air baik di halaman rumah ataupun selokan.
Ketiga, memperbaiki keramik atau pipa yang rusak. Cara membasmi rayap yang satu ini terlihat sepele, namun keramik yang rusak dapat menyebabkan uap air lebih mudah masuk ke dalam rumah. Akibatnya kondisi rumah menjadi lembab. Cara membasmi rayap ini adalah dengan memperbaiki setiap keramik yang rusak sebelum rayap masuk dan membangun koloninya. Selain itu, cegah kebocoran pada pipa rumah yang mungkin terjadi agar tidak merembes kemana-mana. Menurut Lizarmi, tahun 2013 ada beberapa cara dalam pengendalian hama rayap. Yang pertama, pengendalian secara kultur teknis. Di sini melakukan sanitasi di areal perkebunan dengan cara membersihkan tunggul-tunggul tanaman sisa pembukaan lahan baru, membuat saluran drainase untuk menjaga kelembaban tanah. Kedua, pengendalian secara hayati. Beberapa jamur entomopatogen telah banyak dikembangkan untuk mengendalikan hama rayap, contohnya Aspergillus sp. dengan cara penyemprotan. Karena sifatnya yang kanibal, maka rayap yang telah mati akibat terinfeksi oleh jamur akan dimakan oleh rayap lainnya yang masih sehat. Akibatnya rayap ikut terinfeksi dan mati. Yang terakhir, pengendalian secara kimiawi. Pengendalian kimiawi dilakukan dengan teknik pengumpanan menggunakan insektisida berbahan aktif hexafluoran yang dapat menghambat sintesa kitin yang menyebabkan kegagalan proses pergantian kulit rayap. Umpan gulungan kertas tisu yang telah dicelupkan ke dalam larutan hexafluoran diletakkan dalam perangkap yang ditanam dalam tanah dan ditempatkan di titik-titik jalur lalu lalang rayap. Rayap yang sudah terkontaminasi oleh hexafluoran tidak langsung mati, akan tetapi menyebarkan kepada rayap lain, karena rayap memiliki sifat trofalaksis. Dapat juga dilakukan dengan cara pengumpanan serbuk gergaji yang diberi racun dengan membongkar sarangnya dan menutup kayu yang luka. Sekian praktikum kali ini mengenai identifikasi dan pengawetan rayap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.